Halo teman-teman semuanya, dan halo Ibu Ilinawati MPD selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Eliati, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP Pesada Khatulistiwa Sintang dengan NIM 2516062826. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya yang berjudul Laporan Hasil Observasi terhadap Peserta Didik SD kelas 6 untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Mari kita bahas bagaimana potret nyata perkembangan anak usia sekolah dasar pada fase akhir ini di lapangan. Teman-teman, siswa kelas 6 SD umumnya berada pada rentang usia 11 hingga 12 tahun. Fase ini sangat menarik karena merupakan masa transisi dari akhir masa kanak-kanak menuju masa pubertas atau remaja awal. Sebagai calon guru, pemahaman ini sangat penting agar kita tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga bisa memahami aspek fisik, kognitif, bahasa, hingga emosional mereka. Observasi ini saya lakukan menggunakan metode deskriptif, kualitatif melalui teknik observasi non-partisipan langsung, baik saat jam pelajaran maupun saat jam istirahat sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu 4 dimensi perkembangan yang berhasil saya amati. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik. Pertumbuhan fisik terjadi diversitas atau perbedaan individu yang sangat mencolok. Lonjakan pertumbuhan akibat pubertas mulai terlihat, di mana rata-rata siswa perempuan tampak lebih tinggi dan berat dibanding siswa laki-laki. Untuk motorik kasar, sangat prima. Mereka sangat dinamis saat berolahraga, seperti lari cepat atau bermain voli. Untuk motorik halus, sudah mencapai efisien tertinggi. Tulisan tangan mereka rapi, cepat menyalin, dan mampu membuat karya kriya atau anyaman yang detail. Nah, status capaian untuk aspek ini adalah sangat baik. Kemudian ada perkembangan kognitif. Berdasarkan teori Jean Piaget, anak usia ini berada dalam transisi dari tahap operasional konkret ke operasional formal. Di kelas, mereka tidak lagi selalu bergantung pada media nyata. Mereka sudah bisa berpikir logis, deduktif, memecahkan soal matematika pecahan yang abstrak, serta memiliki rentang konsentrasi yang stabil antara 35 hingga 45 menit. Menariknya, mereka juga sudah mampu melakukan evaluasi mandiri atau self-correction terhadap tugas mereka. Jadi, status capaian aspek ini sesuai harapan. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Nah, penggunaan bahasa siswa kelas 6 ini sudah sangat kaya. Mereka mampu menyusun kalimat majemuk bertingkat saat presentasi dan menguasai istilah ilmiah. Selain itu, mereka cerdas dalam melakukan kode switching atau pengalihan kode bahasa, menggunakan bahasa resmi yang santun kepada guru, lalu otomatis beralih ke bahasa pergaulan atau slang saat berkumpul bersama teman sebaya. Jadi, status capaian aspek ini sangat baik. Yang terakhir ada perkembangan sosial, moral, dan emosional. Untuk perkembangan sosial, ada konformitas yang kuat terhadap kelompok teman sebaya. Bahkan cenderung membentuk kelompok eksklusif yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, untuk moral, berada pada tingkat moralitas konvensional. Mereka mematuhi aturan,
demi menjaga keharmonisan kelompok dan mendapat penilaian positif, bukan lagi takut hukuman fisik. Kemudian ada emosional, fluktuasi suasana hati atau mood swing akibat hormon pubertas sesekali terlihat. Mereka lebih sensitif pada kritik dan citra tubuh, namun sudah mampu menyelesaikan konflik kecil melalui musyawarah verbal. Jadi, status capaian aspek ini sesuai harapan. Oke, baik teman-teman, tidak terasa kita sudah masuk pada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, siswa kelas 6 SD ini berada pada masa transisi biologis dan sosiologis yang sangat dinamis, yang dimana kematangan fisik mereka bervariasi. Kognisinya mulai abstrak, bahasanya adaptif, dan mereka sangat terikat dengan penerimaan sosial teman sebaya. Berdasarkan hasil ini, ada saran pedagogis yang ingin saya sampaikan, terutama bagi guru. Disarankan menerapkan model pembelajaran berbasis kelompok dan pembelajaran berbasis masalah nyata guna menyalurkan energi sosial dan kognitif mereka secara positif. Selanjutnya, bagi kita sesama calon pendidik, mari terus memperdalam wawasan psikologi anak pra-remaja agar kelak mampu membangun ekosistem kelas yang aman, kondusif, dan ramah anak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam mahasiswa. Hidup pendidikan.